positif banget sih. Amin. Amin. Iya dong. Sekarang kan baru 6, tahun depan ada yang 7, ada yang ke-15. Saya teringat ada anggota staf karyawan dari Bu Vera, ya kita Vimat punya visi misi untuk memvimatkan semua apartemen di Surabaya. Amin. Dan saya percaya saudara, oleh karena waktunya Tuhan, di waktunya Tuhan, ya semua di waktunya Tuhan, Surabaya akan Vimat pada waktunya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya senang sekali, maka izinkan saya membagikan firman Tuhan hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, sudah saya siapkan dari Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Pas sampai 15, berarti ada 15 cabang lagi. Puji Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca buat kita semuanya dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, lalu ayat yang ke-9 sampai 15. Kita akan baca bersama-sama. Yesus mengajar tentang hal berdoa. Ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat daripada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9 sampai 15 kita baca bersama-sama. 3, 2, iya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hari ini saudara, saya mau sharing firman Tuhan dengan tema khotbah prinsip doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kali kita berdoa, ya kita punya kerinduan. Doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Betul? Doa itu saudara tidak boleh dilakukan secara tidak benar, ya. Doa itu tidak boleh saudara kita melakukan doa dengan sembarangan, ya. Kenapa? Karena saya percaya doa itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa kita tidak boleh melakukan sembarangan berdoa, saudara? Karena Yesus saja juga mengajarkan tentang berdoa, ya. Kalau doa itu nggak penting, saudara, nggak mungkin Tuhan sampai mau mengajarkan tentang hal berdoa. Tidak mungkin Tuhan tuh sampai mau saudara dia kasih tahu kisi-kisinya, prinsip-prinsip, cara-cara doa yang dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Kalau dari sisi Tuhan bahwa doa itu adalah sesuatu hal yang sia-sia, saya percaya orang dunia saat ini juga punya pemahaman bahwa ngapain sih kamu berdoa? Ngapain sih kamu percaya sama Tuhan? Ya kan? Ngapain sih kamu percaya sama Tuhan? Ya kan? Kamu bisa, ya kan? Saya percaya orang dunia hari-hari ini menganggap bahwa doa itu sudah sia-sia. Tapi Alkitab mengajarkan, dari ayat kita pelajari bahwa Yesus mengajarkan tentang berdoa. Berarti doa itu bukan sesuatu yang tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan, ya. Ini adalah bagian terpenting, tapi seringkali ada banyak orang Kristen yang suka mengabaikan tentang tentang berdoa. Nah, di hari Natal ini saudara, kita perlu tahu apa sih prinsip-prinsip atau kebenaran di dalam doa. Karena di awal tadi saya sampaikan sama saudara bahwa doa itu tidak boleh sembarangan. Doa itu nggak boleh berlalu dengan sia-sia. Percuma kalau kita berdoa, tapi kalau kita nggak dijawab sama Tuhan Yesus. Betul? Saya percaya setiap kita punya kerinduan.
doa kita dikabulkan sama Tuhan. Siapa yang mau doanya dikabulkan Tuhan, angkat tangan saudara. Sama-sama bilang sama saya, doa saya pasti dikabulkan Tuhan. Pasti dikabulkan Tuhan. Amin. Saudara, setiap kita pasti punya doa. Dan setiap kita pasti punya keinginan bahwa keinginan kita adalah doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat sama-sama saudara, ya kenapa doa itu penting saudara? Karena saya percaya bahwa doa itu harus dilakukan dengan kesungguhan hati dan takut akan Tuhan. Amin. Tanpa kesungguhan hati, tanpa takut akan Tuhan, doa itu akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Saya percaya cabang firman yang tenang ini saudara, dalam waktu yang sangat dekat Tuhan memberikan kepercayaan kepada Pak Hani dan Bu Vera, karena ownernya ini pasti suka mengandalkan Tuhan. Amin. Tidak mungkin lah baru 2 bulan, 3 bulan bukan tiba-tiba bukan. Halo, ya, terus terang ini adalah keajaiban, ini adalah mujizat. Ya. Oleh karena itu, saudara, doa itu harus dilakukan dengan kesungguhan takut akan Tuhan dan penuh hormat kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu berdoa? Karena kita bisa melihat mujizat kemenangan dari Tuhan lewat doa. Kalau saudara kalau kita sebagai orang Kristen nggak punya kesadaran bahwa doa itu punya peranan penting dalam kehidupan kita, kita akan menganggap bahwa doa itu akan sia-sia. Tapi kalau saudara merasa bahwa doa itu adalah sebuah hal yang penting buat kita, doa itu adalah sebuah kebutuhan kita, keperluan kita, maka kita pasti tidak akan pernah mengabaikan tentang doa. Doa saya mau sampaikan sama saudara, kenapa doa menjadi penting buat kita sebagai orang percaya? Karena doa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Doa membuat kita semakin apa? Dekat kepada Tuhan. Saya mau sampaikan sama saudara sini. Di akhir tahun 2023 ini saudara, dan masuk tahun 2024 kita dekat sama Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun 2024. Banyak orang udah mulai memprediksi, ya, akan terjadi inilah segala macam. Ketika kita membuka pintu tahun yang baru, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun 2024. Ada apa di 2024? Ya, banyak orang di luar sana ketakutan. Uangnya banyak, hartanya banyak, tapi takut, stres, bimbang, ya, takut usahanya gagal. Tapi kita harus percaya kalau kita berdoa dekat sama Tuhan Yesus, kita yakin kalau di tahun 2023 kita ada di tahun 2023, ya, Tuhan menolong kita sampai akhir tahun ini, maka Tuhan yang sama juga di 2024 akan menolong kita. Tuhan kita tidak berubah. Amin. Tuhan kita tidak berubah. Kalau di 2023 Tuhan tolong kita, di 2024 juga Tuhan pasti akan tolong kita. Kalau di 2023 Tuhan percayakan berkat yang luar biasa bagi Firman, bagi Pak Handi, bagi Bu Vera dan keluarga, maka di tahun 2024 juga Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama, bahkan Tuhan akan menambahkan berkat yang luar biasa. Amin. Ya, kuncinya satu saudara, kita nggak boleh lupa akan doa. Kita nggak boleh abaikan doa, karena doa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Masalahnya zaman sekarang ada banyak orang Kristen bukan lupa berdoa, malas berdoa. Yo, siapa yang suka malas berdoa? Maju kita salibin. Amin. Dia nggak lupa berdoa, dia ingat doa, tapi dia mah. Atau banyak orang Kristen zaman sekarang begini nih, ya, aduh Pak Pendeta, kayaknya sia-sia deh saya berdoa deh. Saya udah terlalu banyak doa saya nggak dijawab sama Tuhan. Udah begitu banyak saya percaya berharap sama Tuhan, tapi doa saya nggak dijawab sama Tuhan Yesus. Mana nih Tuhan nih? Mana nih Tuhan? Katanya Tuhan sanggup berkati saya. Udahlah, karena saya rasa Tuhan nggak jawab doa saya, ya udahlah, ngapain lagi saya berdoa? Kalau saya nggak berdoa juga, doa saya nggak dijawab sama Tuhan. Di akhir tahun ini saya mau bilang sama saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Kalau ada doa pun yang dijawab sama Tuhan, ambil kembali doamu, doakan kembali, imani kembali. Tuhan masih sanggup jawab doa saudara. Amin. Kalau ada doa-doa yang belum dijawab sama Tuhan, mungkin di tahun ini memang kita ada di penghujung tahun 2023, ada banyak doa kita juga yang belum dijawab sama Tuhan. Untuk itulah Tuhan kasih 2024. Amin. Untuk itulah masih ada tahun yang baru supaya Tuhan jawab doa kita. Tapi yang
terutama adalah kita jangan pernah lupa akan doa. Nah, saya akan sharing sama saudara semua tempat ini tentang apa prinsip yang benar dalam doa yang dikabulkan Tuhan. Kolose 4 ayat yang kedua. Jangan mudah tergoda untuk bosan berdoa hanya karena doa kita belum dijawab sama Tuhan. Kolose 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semuanya di tempat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil apa? Mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa. Ya. Matius 6 ayat yang kelima dikatakan begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Sini kita belajar sudah bahwa doa itu nggak dilakukan seminggu sekali. Doa itu nggak dilakukan sebulan sekali, atau dalam event-event tertentu, dalam KKR tertentu. Ini banyak orang-orang Kristen zaman sekarang, mohon maaf saudara ya. Ketika dalam event-event tertentu, hari-hari tertentu, tiba-tiba rohaninya bangkit kembali. Ya. Tapi yang kita katakan apa? Bertekunlah di dalam doa. Atau tekun di sini berarti ada sesuatu yang harus dilakukan setiap hari, setiap saat. Kita nggak boleh putus dalam doa kita. Kita harus sadar bahwa doa itu seperti makanan minuman buat rohani kita. Amin. Tubuh kita ini perlu makanan. Ya, daging kita butuh nasi kuning. Amin. Tapi panggang. Tapi roh kita nggak butuh makanan jasmani. Nggak butuh makan stik wagyu. Roh kita membutuhkan apa? Doa dan puasa. Tapi orang Kristen yang bersama berbalik, bukan doa puasa doa. Gak berdoa sama juga itu. Gak lucu ya? Gak apa-apa, namanya juga usaha. Amin. Ya, saudara dikatakan bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Nah, kita belajar di sini saudara. Ya, apa prinsip doa yang dikabulkan oleh Tuhan? Yang pertama kita katakan jangan seperti orang munafik. Tuhan tuh paling gak suka sama orang yang munafik. Ya, seperti orang Farisi, kelihatannya beriman, kelihatannya tahu agama. Tapi Tuhan bilang apa? Hatimu itu busuk. Lagi-lagi Tuhan gak lihat pengambilan kita gitu. Tapi yang Tuhan lihat adalah apa? Nanti yang pertama saya tahu di sini sudah doa itu dinaikkan sama orang yang mulutnya sama hidupnya. Doa nggak bisa sembarangan diucapkan sama doa oleh orang yang nggak benar. Tapi doa itu harus dinaikkan sama orang yang hidupnya benar. Amin. Sekali lagi. Kita katakan Yakobus 5 ayat 16 katakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat apa? Sangat besar kuasa. Jadi setiap minggu kita diajar kita tolak dosa, suci pikiran, perkataan, perbuatan setiap. Karena doa itu harus dinaikkan kepada orang yang hidupnya benar, bukan doa yang benar, hidupnya. Amin. Bukan kata-katanya yang benar, tapi hidupnya yang benar. Soalnya kalau Tuhan lihat kata-kata kita dalam doa, saudara, bagaimana dengan orang yang mau maaf, saudara, yang mengalami bisu, tidak bisa berdoa, tapi dia mau berdoa. Apakah Tuhan kasih aku berdoa? Yang Tuhan lihat adalah hati. Yang Tuhan lihat adalah hati. Oleh karena itu, hari ini tetaplah berdoa, teruslah berdoa. Karena saya percaya, saudara, kita bisa mengalami mujizat Tuhan di dalam doa. Amin. Dan doa harus dinaikkan oleh orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka saudara, kebanyakan orang Kristen hari ini bagi Pak Pendeta, kenapa ya? Kalau saya udah berdoa datang sama Tuhan, kenapa doa saya itu gak dijawab sama Tuhan? Kalau saudara sedang mengalami hal
hal ini, saudara. Mungkin saya bisa kasih masukan buat kita semua. Kalau ada doa kita berdoa ke Tuhan, yang pertama kita perlu cek adalah isi doa kita. Periksa doa kita. Yang kedua, periksa kehidupan kita. Periksa hati kita. Ada banyak orang zaman sekarang, saudara, isi doanya sudah macam-macam, aneh-aneh. Itu kali ada orang minta doa sama saya, seorang anak muda di Manado, maju ke depan doa sama saya. Kak, saya minta doa. Saya ini udah harusnya menikah, tapi belum ada pasangan. Tapi saya sekarang lagi pantekin satu orang, Pak. Di mana? Di gedung juga. Yang mana? Kepo juga gitu. Ditunjukin satu jemaat yang itu, Pak. Begitu kita lihat, mau sudah ya, ini perempuannya cantik, tapi lihat cowoknya, tak sama. Saya pengen bilang gitu, saudara, boleh sadar gitu kan. Tapi dia yakin gitu. Dia bilang sama saya, kami Alvin tuh bilang bagi Tuhan bagi mustahil. Oh iya betul, bagi Tuhan. Tapi waktu kita tua, apa? Lakinya, saya nggak mungkin kan hancur hati dia. Dia bilang, udah ya, cari aja yang lain. Saya tetap dukung dia. Meskipun saya bilang Tuhan yang berkehendak. Tapi saya minta Tuhan, kalaupun gagal sampai itu Tuhan, jangan sampai anak ini stres Tuhan. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi memang luar biasa. Memang gak ada yang bisa mengalahkan kuasa doa. Katakan amin. Amin. Gak ada yang bisa mengalahkan. Berapa bulan kemudian Tuhan saksinya. Saya kaget tiap minggu dia minta doa. Berapa bulan kemudian gak ketemu sama saya. Tiba-tiba berapa bulan kemudian maju ke depan altar call. Dia bawa sebenarnya itu perempuan itu. Dia melihat saya, Kak Melvin, saya bersyukur. Saya bilang, darah Yesus. Ini benarkah ini? Saya bilang, ini benarkah kejadian seperti ini? Ya, saudara, akhirnya dia maju ke depan. Dia bilang, Kak, puji Tuhan Kak. Saya berapa bulan kemudian saya akan melakukan undangan. Tahun depan saya akan menikah. Saya bilang, sama yang ini. Saya bilang sama perempuan, kamu yakin? Kamu sadar? Iya. Tidak ada yang mustahil. Sampai saya hidup dia, rahasianya apa? Saya Kak, pertama saya pastikan dia belum menikah, dia belum punya pasangan. Dan saya memang melihat dia terus ngomong doa. Saya lihat terus ngomong doanya, pertemuan aku dengan suara doa. Oh, jadi kalau di gereja kalau terus ngomong doa hati-hati suka ada yang amin. Jadi karena dia tahu ini lagi jomblo, tapi yang mau saya sampaikan sama saudara ini, Tuhan kita gak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Orang bilang gak mungkin, orang bilang gak bisa, tapi Tuhan bilang bisa. Amin. Orang mungkin bilang gak bisa sembuh. Karena saya ketemu sama Robert Tabun sudah beberapa bulan yang lalu, mohon maaf, istri masuk di sini di BTS. Sekarang organisasi di GBD. Dia bilang sama saya, mau yang berjualan di sini. Saya ke BTS jam 1 siang di Bandung, jam 1 siang di belakang BTS sudah lu di jalur gajah. Orang pada tidur semua. Dia pergi berjualan. Saya bilang kan, ibadah live streaming belum malam, doain imani, Bapak pasti sembuh. Saya mau dioperasi Pak. Dokter bilang secara pelan-pelan belakang. Karena karena bapaknya ada benjolan Pak, ya kita akan mohon maaf ya bolongin, nanti akan terjadi bleeding. Ketika bleeding nanti bapak akan dari ICU dan beberapa hari kemudian bapak akan lewat. Dia dalam keadaan sadar sampai ke seperti itu. Saudara dia berdoa. Sama-sama dan sampai berdoa. Doa. Masalah kita depan. Bulan kita depan. Kita nggak pernah berdoa. Tapi Pak Pendeta, kalau saya berdoa, masalah saya banyak. Masalah saya banyak banget, saya udah berdoa, masalah saya banyak. Pertanyaan saya, kamu nggak berdoa juga, masalahmu akan banyak. Kamu nggak dekat Tuhan, amin. Masalahmu pasti banyak juga. Kamu menjauh dari Tuhan, apakah dengan menjauh dari Tuhan kalau kita nggak berdoa masa kita selesai? Sama aja, ya. Makanya kita katakan apa sih? Doa itu
membuat kita tenang. Membuat apa? Masalahnya masih ada, pergumulan masih ada, damai. Ini nggak semua orang tuh punya ini sih. Ya, jangan saudara pikir juga kedamaian di hati kita ini saudara bisa dibeli dengan jabatan uang, nggak bisa. Kalau saudara pernah tahu ada seorang aktor pelawak terkenal di Amerika, dia bernama Robin Williams. Dia seorang artis komedian yang luar biasa. Siapa yang nggak ketawa sama Robin Williams? Artis yang luar biasa. Yang satu kali Robin Williams dikasih tugas untuk apa saudara? Itu menghibur tentara-tentara Amerika yang baru pulang dari Irak. Bagaimana kondisi mental mereka, bagaimana kondisi hati mereka. Weh saudara, orang baru habis pulang perang, muka keras semuanya, muka garang semuanya. Tapi ketika Robin Williams tampil saudara, weh, dan depan belakang tertawa semuanya, terhibur semuanya. Orang pikir di orang funny, orang pikir di orang lucu, gak ada masalah, gak ada beban. Saya pengen tahu di sini. Makanya saya tahu, saya baru belajar, saya dengarkan kisah tentang Raja Salomo. Saudara tahu apa kata Raja Salomo? Dia berkuasa 40 tahun memerintah Israel. Ya, 1 tahun pemerintah Salomo sudah bisa mengumpulkan harta emas 18.000 sampai 20.000 baru masuk dolar. Dan mungkin sampai saat ini belum ada orang yang bisa mengalahkan kekayaan Raja Salomo. Salomo mengatakan apa? Semua itu sia-sia. Dia punya kekayaan, dia punya jabatan, dia punya kehormatan, tapi dia katakan semuanya itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena hikmat dan Salomo, karena kekayaan Salomo tidak bisa membawa Salomo kepada Islam. Yesus lahir ke dalam dunia ini, bukannya lahir di Bethlehem, tapi dia lahir dalam hati kita. Itu apa? Apa? Bukan tenang. Amin. Jadi apa ini adalah keluarga tenang. Tuhan menyertai. Ada Tuhan. Selama ada Tuhan, tak perlu takut. Semua yang diperlukan pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan sediakan. Amin. Tak perlu ditakuti. Selain semua sama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan sediakan semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Yang kedua, yang terakhir, kita lihat firman Tuhan. Mazmur 66 ayat yang 17 sampai 18 saya baca. Matius 26 ayat 39. Yesus mengajarkan begini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang apa? Yang engkau kehendaki. Saudara, ada dua hal yang harus kita tahu tentang berdoa. Pertama, doa dilakukan oleh orang yang benar. Doa harus dilakukan kepada orang yang taat. Sama saya taat. Amin. Taat. Yesus mengajar ini, bukan yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Percaya nggak? Kalau apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ini semuanya baik. Amin. Lama-lama orang katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan apa? Kira-kira Muslim katakan apa? Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku bukan rancangan malah bahaya, tapi rancanganku adalah rancangan yang bawa apa? Hari depan, masa depan yang jadi Tuhan itu nggak pernah punya rencana. Tuhan itu cuma mau kita